Udah dicopotin Bang Tinus ya. Ayo Pak. Sekarang. Enggak, pelan-pelan aja dia udah lulus. Oh, dia mau lihat ini. Seorang anak usia 12 tahun di wilayah Buleleng, Bali diperkosa oleh 10 remaja. 7 diantaranya masih di bawah umur. 317 jemaah umroh dari Indonesia telah tiba di Arab Saudi. Wajah pengantin pria asal Lombok disebut mirip dengan Presiden Joko Widodo. Selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi terkait perkembangan terkini vaksin COVID-19 yang sangat dinantikan oleh semua pihak. Ya, selain itu kami juga memiliki informasi terkait sejumlah agenda unjuk rasa yang digelar hari ini di Jakarta. Bersama saya Davi Pratama. Dan saya Loviana Dian. Inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat dendam lama bentrokan pecah antar ormas di Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah orang yang kedapatan membawa senjata tajam diamankan polisi. Bentrok antara 2 ormas terjadi di jalur lingkar selatan kota Sukabumi, Jawa Barat, Minggu petang. Kedua ormas kembali berseteru setelah kejadian yang sama sempat terjadi 10 bulan lalu. Diduga kedua kubu berseteru akibat dendam lama yang diawali adu mulut antar anggota. 4 orang yang terluka akibat senjata tajam dibawa ke RSUD R. Syamsuddin. Seseorang yang menggunakan atribut salah satu ormas mencari kakaknya yang dia temui di Indomaret, di salah satu supermarket. Ya, salah paham. Kemudian karena mungkin yang ditarik tadi tidak menjawab, ya terjadilah pemukulan. Proses kepolisian seperti apa, Bu? Ya, kami sudah menangani yang pihak-pihak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, tentunya akan kami proses sesuai ketentuan. Hingga Minggu malam, petugas TNI dan Polri terus melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian. Sejumlah orang yang kedapatan membawa senjata tajam diamankan petugas. Pihak kepolisian mengimbau semua pihak agar tidak mudah terprovokasi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Tersangka pengeroyokan prajurit TNI oleh pengendara moge di Bukit Tinggi, Sumatera Barat bertambah 2 orang menjadi total 4 orang. Diduga ada korban lain yang mobilnya dirusak oleh rombongan pengendara motor gede. Polisi menetapkan 2 anggota Harley Davidson Owner Group Siliwangi Bandung Chapter menjadi tersangka tambahan dalam kasus pengeroyokan 2 prajurit TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Total ada 4 anggota grup motor gede yang ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan karena mengeroyok Serda M. Yusuf dan Serda Mistari. Tak hanya 2 prajurit TNI, warga sipil juga menjadi korban arogansi pengendara moge. Mobil milik warga dirusak saat berpapasan dengan rombongan. Ironisnya, terdapat anak-anak di dalam mobil yang dirusak pelaku. Korban akan melapor ke Polres Payakumbuh sesuai wilayah hukum tempat kejadian perusakan. Minta jalan. Minta jalan. Dari sini? Iya, saya dari sini. Lawan arah. Nah, jadi saya nggak bisa kasih jalan. Kalau saya kasih jalan, otomatis yang motor tentu jatuh kan? Iya. Nah, gitu. Itulah kronologinya. Mungkin dia kesal nggak dikasih jalan, maka saya dipukul. Sebelumnya, oknum pengendara motor gede mengeroyok 2 orang anggota Intel TNI Kodim Agam di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Aksi ini terjadi di depan toko di Jalan Sultan Syahrir, Simpang Tarok, Kota Bukit Tinggi, Jumat sore. Kejadian ini pun viral di media sosial. Minta maaf kepada prajurit Kodim 0304
Agam dan seluruh prajurit TNI atas pengeroyokan terhadap anggota TNI di Bukit Tinggi. Terkait peristiwa ini, 8 anggota HOG Siliwangi Bandung Chapter Group telah meminta maaf secara terbuka kepada Kodim 0304 Agam dan prajurit TNI korban pengeroyokan. Meski telah meminta maaf, polisi menyatakan tetap akan memproses hukum pengeroyokan dan perusakan yang dilakukan oleh para pengendara motor gede. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Tol Tangerang Merak, Serang, Banten. Kecelakaan ini bahkan melibatkan salah satu kendaraan Korlantas yang sedang berpatroli. Pasca tabrakan beruntun di Tol Tangerang Merak, kilometer 66 di Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaga, Kota Serang, Banten terekam kamera warga. Kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan, yakni minibus, dump truck, dan sebuah mobil Korlantas Polri PJR. Kecelakaan berawal dari truk yang meluncur dengan kecepatan tinggi dari arah Tangerang menuju Merak pada jalur cepat. Truk kemudian menabrak mobil patroli jalan raya yang kemudian menabrak sebuah minibus di depannya. 3 kendaraan alami kerusakan parah. Di tengah beruntun, yang 2 kabur, yang 1 pinggirin. Berapa mobil, Pak? 1 unit mobil R3. Panggil penderekan, tangani PJR, derek datang, PJR menangani dalam penderekan, dihantam dump truck. Oh, dump truck. Dari kiri. Oh, dari kiri. Ngebut apa gimana, Pak? Ngebut, pasti ngantuk kayaknya. Sementara itu, 6 korban alami luka-luka sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Sari Asi. Untuk korban-korban yang ada, karena kita hitung jumlahnya ada 6, dari pihak kepolisian sendiri juga ada 2 korban, jadi kita tindak lanjuti dulu di rumah sakit ini. Supir dump truck yang kabur, Pak? Ya, supir dump truck nanti kita sudah koordinasi dengan pihak Polda, untuk penanganannya dilakukan oleh Silaka Polda Banten. Pihak kepolisian kini masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan dan memburu sopir truk yang melarikan diri. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusir kapal ikan berbendera Vietnam di kawasan Laut Natuna Utara. Pengusiran tetap dilakukan meskipun kapal ikan dikawal 2 kapal patroli Vietnam. 211. Mendapat informasi adanya aktivitas pencurian ikan di kawasan Laut Natuna Utara, kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan memburu kapal berbendera Vietnam yang melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kapal patroli KKP memberikan peringatan dan meminta kapal nelayan Vietnam untuk meninggalkan wilayah kedaulatan Indonesia. Meski kapal nelayan dikawal 2 kapal patroli Vietnam, tim patroli KKP tetap mengusir pencuri ikan dari perairan Indonesia. Sempat diwarnai aksi manuver dan saling kejar, akhirnya kapal nelayan dan patroli Vietnam berhasil diusir dari wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya, KKP akan melakukan protes melalui Kementerian Luar Negeri terkait praktek pencurian ikan ilegal di perairan Indonesia pada pemerintah Vietnam. Pemirsa, berhati-hatilah saat menggunakan media sosial. Seorang remaja di Buton, Selatan, Sulawesi Tenggara jadi korban pemerkosaan 5 pemuda setelah berkenalan dengan salah satu pelaku melalui media sosial. Para pelaku bahkan merekam aksi bejat mereka. Inilah tanah kosong yang menjadi lokasi korban digilir 5 pemuda di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. 5 pelaku melampiaskan nafsu bejatnya terhadap ND 11 bulan silam. Namun saat ini baru diketahui keluarga. Para pelaku bahkan sengaja merekam aksi mereka. Keluarga mengetahui peristiwa ini dari para tetangga saat melihat rekaman video kejadian yang beredar di media sosial. Saat itu korban yang berusia 14 tahun dijemput salah satu pelaku yang dikenal melalui Facebook. Pelaku yang mengajak korban jalan-jalan kemudian membawa korban ke lokasi dan menghubungi 4 pelaku lain. Korban diancam pelaku agar tidak melaporkan perbuatan mereka. Pihak kepolisian kini telah mengantongi identitas para pelaku yang 2 diantaranya masih remaja. Nasib tragis juga dialami seorang gadis 12 tahun yang diperkosa oleh 10 orang remaja. Ironisnya dari 10 pelaku tersebut, 7 orang diantaranya masih di bawah umur.
Gadis berusia 12 tahun menjadi korban pemerkosaan di Buleleng, Bali. Miris, korban diperkosa secara bergilir oleh 10 laki-laki, 7 diantaranya anak di bawah umur. Peristiwa terjadi saat motor korban kehabisan bensin di salah satu minimarket di Panarukan pada Minggu 11 Oktober lalu. Namun sayang, pada saat korban meminta tolong pada pacarnya yang berinisial DK untuk membelikan bensin, namun pelaku mengajak korban ke rumah ACT untuk menunggu di rumah ACT. Di rumah ACT lah korban diperkosa. Dari 10 pelaku, 7 orang masih di bawah umur sehingga tidak dilakukan penahanan. Akhirnya kita menetapkan 10 tersangka di dalam kasus persetubuhan ini. 3 dilakukan oleh orang dewasa, kemudian 7 dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Tidak saling mengenal padahal dengan pelaku satu dengan pelaku yang lain, dan TKP-nya pun berbeda. Jadi mungkin pada saat dia melakukan, kemudian dilihat sama tersangka yang lain, kemudian tersangka mau juga melakukan. Kemudian ada juga yang dengan modus akan membantu mengantarkan korban pulang ke rumah. Namun pada saat kesempatan itu ada, mereka malah mengajak ke korban ke TKP tempat terjadinya kejadian ini untuk dilakukan atau disetubuhinya kembali seperti itu. Meskipun masih di bawah umur, mereka tetap akan diproses hukum, namun penanganannya berbeda dengan peradilan umum. Diduga kasus persetubuhan anak di bawah umur terjadi di Buleleng karena adanya penyalahgunaan ponsel dari remaja. Adanya persetubuhan itu sebagian besar disebabkan karena penggunaan media sosial. Jadi penyalahgunaan handphone yang kurang tepat untuk anak-anak kita, sehingga dari mulai perkenalan, kencan, ketemu sampai dimanapun mereka menggunakan media handphone. Nah, yang sudah sering juga kami ingatkan pada anak-anak dan keluarga adalah bagaimana melakukan pengawasan yang ekstra pada anak-anak kita supaya tidak terjadi penyalahgunaan media sosial. Sudah diperiksa dan korban. Pelaku akan dijerat ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dengan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini kasus ini telah bersama kami Kapolres Buleleng, AKBP Imada Sinar Subawa. Selamat siang Pak Mada. Selamat siang juga Mas Davi dan Mbak Kofi. Pak Mada, hingga saat ini perkembangan terbarunya seperti apa kasus ini, Pak? Saat ini tentu kita sedang melaksanakan pemberkasan, memeriksa daripada saksi-saksi, kemudian juga terus mendalami daripada korban. Karena memang korban ini juga ada sedikit perbedaan dengan korban-korban normal, karena IQ-nya memang di bawah, sehingga tentu dalam melaksanakan pemeriksaan kita harus terus didampingi oleh psikologis, kemudian juga dari Bapas, sehingga kita harus ekstra di dalam melaksanakan pemeriksaan atau menggali daripada korban bagaimana tentang kejadian yang menimpanya. Demikian. Perbedaan apa yang dialami korban, Pak Made? Maksud saya korban ada mengalami cacat mental karena IQ-nya hasil pemeriksaannya itu di bawah daripada orang normal biasa, demikian. Artinya korban memiliki cacat mental begitu ya. Kemudian bagaimana kondisi terkininya, Pak Mada? Tentu saat ini kita sangat berhati-hati sekali di dalam melaksanakan pemeriksaan atau menggali informasi yang dialami oleh korban, dan terus kita didampingi oleh psikolog, kemudian juga dari Bapas juga, kemudian dari orang tua korban juga. Namun pemeriksaannya bisa berjalan dan kami di sini sangat fokus sekali di dalam menuntaskan daripada kasus ini untuk menjadikan pelajaran bagi masyarakat semua, dan juga kami menghimbau kepada setiap orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap setiap anaknya di dalam melaksanakan aktivitas di luar, demikian. Baik, kalau dilihat dari kronologisnya ini bagaimana bisa Pak pelaku ini melakukan pemerkosaan ini secara estafet, bahkan tadi Anda juga menyebutkan ini satu sama lain tidak mengenal pelakunya. Seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya memang korban agak sedikit mengalami keterbelakangan mental, sehingga korban dengan mudah
dirayu, kemudian pada saat korban mengalami kesulitan karena waktu dia ingin pulang, setelah juga dia dilaksanakan persetubuhan di rumah kosong, padahal korban sudah akan pulang, namun karena korban kehabisan bensin, kemudian menelpon kembali, menghubungi kembali pacar korban yang atas nama D, inisial D. Akhirnya pacar korban mengirimkan lagi orang lain untuk menolong korban, dan gampang sekali korban diiming-imingi, dirayu. Akhirnya korban mau dibawa menuju ke rumah daripada tersangka C. Kemudian di sana sudah menunggu dari rekan-rekan pacar korban. Kemudian akhirnya disetubuhi kembali di sana. Kemudian berlanjut, kemudian akhirnya kasusnya disetubui di bengkel, kemudian di dalam semak-semak. Akhirnya kemudian baru dijumpai oleh orang tuanya itu pada hari Selasa. Jadi 3 hari korban ini tidak bisa lost kontak dengan orang tuanya, yaitu hari Minggu, kemudian hari Senin, dan hari Selasa. Nah, selama 3 hari inilah terjadi kejadian persetubuhan tersebut dengan modus untuk membantu korban, mengantarkan pulang. Namun karena korban mengalami keterlambatan mental, korban mudah dirayu dan tidak bisa meronta atau tidak bisa melakukan perlawanan, sehingga memudahkan daripada pelaku-pelaku ini untuk melakukan tindakan atau melakukan perbuatannya. Demikian. Baik, artinya pacar korban memang terlibat begitu ya Pak Made? Apakah perencanaan ini dilakukan sejak lama oleh pacarnya atau seperti apa? Pacar korban memang terlibat dalam hal ini karena pada saat korban pamit kepada orang tuanya pada hari Minggu itu adalah untuk mengerjakan tugas sekolah. Namun korban bermaksud untuk keluar dengan pacarnya yang berinisial D ini. Nah, namun karena pacar korban masih ada urusan, sehingga pacar korban ini menelponlah kepada temannya untuk menjemput daripada korban. Nah, kesempatan itu bukannya diantarkan menuju pacar korban, namun korban dirayu, diajak jalan-jalan, kemudian akhirnya terjadilah persetubuhan ini. Demikian. Baik, miris sekali ini kejadian ini Pak Made. Mungkin terakhir pesan khusus untuk orang tua, apalagi melihat ini pelaku 7 pelaku ini di bawah umur dan korbannya juga dalam kondisi cacat mental. Betul sekali. Jadi kami di sini Polres Buleleng sangat fokus sekali dan sungguh-sungguh akan menangani kasus ini sampai dengan tuntas. Dan kami juga tentu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melaksanakan pengawasan terhadap setiap anak dan putrinya apabila beraktivitas keluar, apalagi sampai dengan tenggang waktu yang cukup lama harus segera ditemukan daripada anak. Demikian. Baik, kami harapkan hukuman sepantasnya untuk para pelaku pemerkosaan di sana. Terima kasih Pak Made sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Pemirsa, polisi menemukan ratusan liter minuman keras yang disembunyikan di sebuah rumah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kasus ini terungkap lantaran warga curiga dengan banyaknya orang tak dikenal keluar masuk rumah tersebut. Anggota Polsek Indihiyang, Polresta Tasikmalaya menggerebek sebuah rumah di Kampung Tajur, Kelurahan Panyingkiran, Minggu dini hari tadi. Penggerebekan berdasarkan laporan warga yang curiga dengan banyaknya orang tidak dikenal sering keluar masuk di rumah ini. Dan ternyata kecurigaan warga selama ini terbukti. Setelah berhasil membongkar pintu rumah, polisi menemukan sekitar 600 liter minuman keras tradisional jenis tuak siap edar. Namun sayangnya pemilik rumah telah kabur ketika mengetahui kedatangan petugas. Saat kita lakukan penggerebekan, penjualnya ternyata tidak ada di tempat. Kemudian barang bukti kita amankan di Polsek, tapi nanti akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan informasi memang yang bersangkutan sering mengedarkan minuman keras. Kemudian karena tidak kapok-kapok, mungkin karena sanksi hukumnya kurang kuat di Tasikmalaya kota ini. Polisi menambahkan, pemilik rumah yang kini tengah diburu merupakan pemain lama dalam peredaran minuman keras. Pelaku diduga tidak kapok karena sanksi hukum terkait minuman keras hanya berdasarkan perda dengan hukuman atau denda yang tidak berat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, iNews melaporkan. Mungkin kasus ini juga butuh kepekaan dari lingkungan sekitar sehingga memang pelakunya ini bisa ditangkap ya Davi ya. Betul, warga sekitar juga harus waspada ya jika memang rumah ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, apalagi menjadi gudang dari minuman keras. Pemirsa, libur panjang usai, arus balik tampak di terminal dan stasiun kereta api. iNews Siang akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.